Bisa dimulai Ustazah? Ustazah Zahra? Iya, silahkan bisa dimulai saja. Gimana, Kak? Apakah suara saya kedengaran? Tes, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Ya, jelas. Ya, terdengar saja sejak. bisa dimulai Ustazah? Iya, bisa dimulai saja langsung. Baik, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati Suaranya kok hilang ya? Suaranya hilang, Maaf ya Ustazah. sahabat semuanya, Kak. Sepertinya sinyal di sini kurang Oh, mendukung, jadi terpental. oh iya, iya. Oke, karena ulah Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Hilang juga suaranya. Kepental kayaknya itu anunya gelombangnya ini kali itu. Ya, yang nani. Iya, ini mungkin Ya, ininya nah, udah itu kali. ya, sinyalnya kurang bagus. Apa hujan, apa angin? Ya, Ya jaringannya nggak stabil. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Bunda Sinagawa, yang saya hormati Ustazah Zahra Tunisa dan Ustazah Amelia Fitriani, dan yang saya cintai seluruh umahat seluruh umahat komunitas inspirasi muslimah yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Umi perkenalkan, saya Senja Diana selaku moderator pada kajian malam hari ini. Pada kajian pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Itu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan setari tilawah. Yang ketiga penyampaian materi dari Ustazah. Yang keempat tanya jawab dan yang kelima penutup. Baik, kita buka kajian pada pagi hari ini dengan pembacaan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Amelia Fitriani Esos. Kepada Ustazah Amelia Fitriani Esos dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Senja yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya untuk membacakan tilawah dan sari tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Allahumma arhamni bil Qur'an. Syukran. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada Ustazah Amel yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga yang mendengar baik punya membaca mendapatkan syafaat Amin. yaumul akhir nanti. Amin. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Zahratun Nisa Esos. Kepada Ustazah Zahratun Nisa Esos dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Ya, dengar. Ustazah. Baik, sebelumnya saya ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustazah Senja yang telah mempersiapkan saya untuk menyampaikan materi atau kita akan berdiskusi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya sahabat? Alhamdulillah, bikhair Ustazati. Bagaimana kabar Ustazati? Masya Allah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian, tiada kata yang lebih indah yang seharusnya kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Karena dengan izin Allah, dengan nikmatnya, dengan hidayahnya, Allah mengizinkan kita semua untuk berdiskusi, untuk menuntut ilmu, walaupun melalui Zoom atau kelas online ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang suri tauladan manusia yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan, dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menerang, yakni agama Islam. Baik, tanpa berpanjang kalam, langsung saja insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas materi terkait keutamaan bulan Rajab. Oke, ketika kita membahas tentang bulan Rajab, pasti sudah tidak asing lagi ya. Kita pasti sudah sering mendengar bulan Rajab itu adalah salah satu bulan Hijriyah atau bulan Islam. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas terkait keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Ustazah Amelia Fitriani dalam Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu bulan itu ada 12 bulan. Yang itu sesuai dengan ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut, maksudnya di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Nah, yang dimaksud dengan bulan haram itu bulan apa sih? Kenapa disebut bulan haram gitu? Nah, ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, jadi bulan haram ini yang dimaksudkan adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang suci. Sebab pada bulan haram ini terdapat hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan, hal-hal yang sebelumnya dihalalkan untuk kita melakukannya. Ketika memasuki 4 bulan haram ini, maka kita tidak diperbolehkan atau kita dilarang untuk melakukannya. Salah satunya contohnya adalah kita dilarang untuk berperang di bulan haram ini. Baik, di sini ada 4 bulan haram. Yang pertama ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nah, karena sekarang kita memasuki bulan Rajab, insya Allah yang akan kita diskusikan terkait bulan Rajab itu sendiri. Nah, di sini disebutkan dalam kitab tafsirnya oleh Imam Al-Qurtubi bahwasannya siapapun yang melakukan kemaksiatan, siapapun yang melakukan dosa di bulan haram ini, di 4 bulan tersebut, maka dosa yang dia dapatkan akan dilipat gandakan. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan banyak kebaikan, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita dapatkan di bulan Rajab ini juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harus saling fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Disebutkan bahwasannya sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Mengapa demikian? Karena tadi ketika kita melakukan kezaliman, ketika kita melakukan amal-amal ibadah, kita mendapatkan pahala dilipat gandakan, namun ketika kita melakukan kezaliman, maka kita mendapatkan dosa yang juga dilipat gandakan. Maka barang siapa yang melakukannya di bulan ini, tentu dosa yang kita dapatkan juga akan berlipat-lipat. Maka dari itu mengapa sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk terkait beberapa keutamaan bulan Rajab. Di sini insya Allah saya akan memaparkan 5 poin keutamaan bulan Rajab. Sudah tentu 5 poin ini tidak dapat mewakili semua keutamaan bulan Rajab secara sempurna dan secara utuh. Pasti dan tentu masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak tersebutkan dalam 5 poin ini. Namun insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang akan dipaparkan adalah terkait 5 keutamaan bulan Rajab. Nah, poin yang pertama adalah bulan Rajab termasuk salah satu bulan mulia. Nah, tadi disebutkan dalam firman-Nya di Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36 bahwasannya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu yang tadi disebutkan, jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, di antaranya ada arba'atun hurum, dan bulan Rajab termasuk dalam salah satu bulan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah menyatakan bahwasannya bulan Rajab masuk dalam kategori Al-Ashhur Al-Fadilah bersamaan dengan bulan Zulhijjah, Muharram, dan bulan Sya'ban. Begitupun bulan Rajab terkategorikan dalam Al-Ashhur Al-Hurum. Ya, kalau tadi Al-Ashhur Al-Fadilah yaitu bulan-bulan yang utama. Al-Fadilah ya, utama. Nah, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwasanya bulan Rajab termasuk atau terkategorikan dalam Al-Ashhur Al-Hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bersamaan dengan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Baik, poin yang kedua, keutamaan dari bulan Rajab yang kedua adalah
pembuka bulan-bulan kebaikan. Kenapa bisa bulan Rajab merupakan pembuka dari bulan-bulan kebaikan? Ini sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan agar kita berdoa ketika kita memasuki bulan Rajab, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sya'bana, dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, dari doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini sudah sangat jelas bahwasannya Rasulullah itu berdoa agar kita mendapatkan keberkahan. Kita meminta kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Mengapa? Karena bulan Rajab ini merupakan bulan pembuka pintu-pintu kebaikan. Setelah bulan Rajab dilanjutkan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab merupakan bulan sebagai ajang kita latihan, mempersiapkan, melatih diri kita sebelum nanti kita masuk ke bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab, kita masuki bulan Sya'ban. Nah, ketika di bulan Sya'ban ini adalah penguatan dari latihan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita berlatih, di bulan Rajab kita mempersiapkan, maka di bulan Sya'ban kita melakukan penguatan. Dan ketika kita memasuki bulan Ramadan merupakan hakikat perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimanakah kita bisa memunculkan hakikat perjuangan, memunculkan sebenar-benarnya pengorbanan kita, amal ibadah kita selama kurang lebih 2 bulan. Dari bulan Rajab kita berlatih, kemudian kita kuatkan di bulan Sya'ban, dan bukti nyatanya adalah di bulan Ramadan. Baik, poin yang ketiga adalah pahalanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana tadi telah saya sebutkan, bahwasannya siapapun yang melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, maka pahala akan dilipat gandakan. Sebagaimana Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan, al-amalus shalihu a'dhamu ajran fil ashhuril hurum, wa dzulmu fihinna a'dhamu minadz-dzulmi fima siwahunna. Al-amalus shalih a'dhamu ajran. Amal-amal solih, amal-amal kebaikan, a'dhamu ajron, pahalanya lebih besar fil asyuril hurum, ketika dilakukan di bulan haram atau 4 bulan yang disebutkan tadi. Wadzulmu fihinna, dan kezoliman di 4 bulan tersebut, a'dhamu minadzulmi, merupakan kezoliman yang paling besar atau lebih besar kezolimannya fima siwahunna, ketika dia dilakukan di lain bulan ini. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal solih di bulan ini, maka merupakan pahala yang lebih besar ketika daripada kita lakukan di bulan lain. Begitupun ketika kita melakukan dosa, maka dosa yang dilakukan, kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar, atau kezoliman yang kita lakukan adalah kezoliman yang lebih besar dibandingkan kita melakukannya di bulan-bulan yang lain. Jadi bukan hanya amal solih yang dilipat gandakan, namun dosa pun ketika kita melakukannya akan juga dilipat gandakan. Nah, poin yang keempat adalah waktu terjadinya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sendiri kan salah satu sejarah peradaban Islam yang menjadi tonggak kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini kan salah satu kejadian besar sejarah dalam Islam gitu. Nah, dalam bulan Rajab ini terjadi Isra Mi'raj. Maka dari itu bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia. Salah satu keutamaannya juga adalah terjadinya Isra Mi'raj. Jadi di mana Rasulullah SAW itu menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah, hingga akhirnya di situ terjadilah kewajiban sholat yang awalnya 50 kali dalam satu hari awalnya dan lain sebagainya, sampai di titik kita melaksanakan sholat sampai detik ini 5 waktu dalam sehari. Masya Allah. Dan poin yang kelima atau poin yang terakhir di sini adalah larangan berperang. Sebagaimana orang-orang terdahulu untuk menghormati bulan haram ini, bulan yang 4 ini, ketika telah memasuki 4 bulan haram ini, mereka akan melakukan perdamaian.
yang awalnya mereka saling bertikai sesama suku ataupun saling ada perselisihan, maka mereka akan melakukan perdamaian. Mengapa demikian? Karena hal itu mereka lakukan sebagai penghormatan kepada bulan haram ini. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran pada bulan ini, maka sanksinya akan jauh lebih berat. Dan ketika ketetapan dalam bulan ini ada yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya, bukan ketetapannya yang berubah, namun itu adalah hawa nafsu manusia. Mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya untuk meninggalkan pertikaian, untuk meninggalkan perselisihan di bulan haram ini. Sebagaimana orang Arab terdahulu, mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai terhadap 4 bulan haram ini. Jadi ketika ada sanak saudara, kerabat, bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya, ketika terbunuh, maka mereka akan menemui si pembunuhnya itu untuk meminta apa? Menuntut balas. Namun ketika di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini, mereka tidak akan mendatangi si pembunuh. Mereka tidak akan membalas atau menuntut balas terhadap si pembunuh. Kenapa? Karena mereka menghormati 4 bulan haram ini. Jadi dari yang telah saya paparkan tadi, kurang lebih ada 5 poin dari keutamaan bulan haram. Sudah tentu masih banyak sekali poin-poin yang belum tersampaikan gitu. Gunanya, fungsinya, oleh karena itu kita harus lebih banyak lagi nih. Tugas kita lebih banyak menuntut ilmu lagi, lebih banyak lagi kita membaca kitab-kitab tentang wawasan keislaman sehingga dapat menambah pengetahuan kita terkait keislaman khususnya dalam hal keutamaan bulan Rajab ini. Jadi hikmah adanya 4 bulan haram ini agar apa? Agar ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji dapat berjalan dengan damai tanpa adanya pertikaian. Sehingga bulan haram ini atau bulan Rajab juga disebut Al-Asham, yaitu bulan yang tuli. Kenapa? Karena pada bulan ini tidak terdengar gemerincing pedang orang-orang yang melakukan peperangan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang baik itu datangnya dari Allah, maka kita berusaha untuk berlomba-lomba mengamalkannya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya sendiri. Baik, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustazah Zahra. Jazakillahu khairan yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada sahabat semuanya yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Dipersilakan kepada sahabat untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya, Umi? Boleh anak bertanya, boleh Ustazah? Tafadholi Umi Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang tadi kan dijelaskan bahwa pada bulan-bulan haram itu dilarang untuk berperang. Tapi di sini di dalam artinya tadi di dalam surat At-Taubah 36 artinya perangilah kaum Ya musyrik. Umi, tafadholi Umi Suaranya kurang. Gai Harsiatun untuk Iya. menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan begini.
tadi kan disampaikan bahwa pada bulan-bulan haram ini dilarang untuk berperang. Tapi kalau saya melihat di artinya di sini, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Nah, di situ saya kurang jelas, Ustazah. Baik, Masya ini Allah, baik Umi. Atas pertanyaannya. Ustazah Zahra langsung dijawab apa dikumpulkan dulu pertanyaannya, Zah? mungkin langsung dijawab saja ya, khawatir nanti lupa dengan Baik. pertanyaannya. Dipersilakan Ustazah Zahra untuk menjawab pertanyaan dari Umi Gai. Baik, Masya Allah, Barakallahu fi kepada Umi Gaya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi, tadi benar sekali, di bulan haram ini kita dilarang untuk melakukan peperangan. Namun, kenapa di Quran Surah At-Taubah ini disebutkan bahwasannya, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Jadi, dalam tafsirnya, dalam tafsir Quran Surah At-Taubah ini menyebutkan bahwasannya yang dimaksud perangilah kaum musyrikin ini di sini adalah kita memeranginya di bulan yang lain. Jadi kita memerangi kaum musyrikin ketika mereka terlebih dahulu memerangi kita. Namun di sini yang dimaksudkan adalah perangilah di bulan yang lain setelah kita selesai melewati bulan yang haram ini. Itu. Nah, mengapa demikian? Karena kaum musyrikin disebutkan dalam sejarah salah satu golongan yang menyelisihi bulan haram ini atau mereka tidak mengikuti ketetapan ketentuan yang telah Allah tetapkan di bulan haram untuk tidak melakukan peperangan, justru mereka di sini melakukan pertikaian, melakukan pembunuhan, dan melakukan peperangan itu, mengajak peperangan. Namun di sini kita diperintahkan untuk apa? Kita menunggu sampai bulan haram ini selesai, baru setelah bulan haram ini selesai, kita melakukan peperangan. Namun ketika di bulan haram ini kita dapat melakukan perdamaian, kita dapat melakukan bincang dengan cara dingin. Kita selesaikan pertikaian dengan cara dingin, maka kita selesaikan dengan cara dingin itu. Gitu. Kita melakukan perdamaian untuk menghormati bulan haram ini. Namun ketika tidak bisa, maka kita diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin, mohon maaf. Jadi, namun setelah melewati bulan haram ini. Apakah bisa dipahami? Paham Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umi. Ya, Ustazah mau nanya. Kan memang harus banyak puasa, tapi kan
puasa yang ini kan umpamanya puasa Senin Kemis, puasa Yaumil Bid. Nah, itu ada yang mengatakan dari tanggal 1 harus puasa, itu gimana Ustazah? Nah, izin menjawab ya siapa Umi Endro Martini. Ya, Ustazah. Nah, jadi di sini disebutkan dalam riwayat, kan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Kita melakukan kebaikan Baik. di bulan Rajab ini, gitu. Jadi memang kita diperintahkan untuk banyak melakukan puasa, ataupun berzikir, ataupun sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Gitu kan, misalkan kayak puasa Senin Kamis, ayam mulbit, ataupun puasa Daud, dan lain sebagainya. Namun, ada yang menyebutkan nih, kita puasa dari tanggal 1 dan lain sebagainya. Jadi, dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada riwayat yang sahih pastinya, karena ini merupakan ikhtilaf atau perselisihan para ulama. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan kita diperintahkan puasa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan zikir dari jam sekian sampai jam sekian, sebanyak berapa zikir gitu. Karena yang diperintahkan di sini hanyalah kita untuk perbanyak melakukan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya akan berlipat ganda, dan ketika kita melakukan dosa, maka dosa yang kita lakukan itu juga akan berlipat ganda. Jadi di sini tidak ada riwayat yang pasti yang menunjukkan di situ kita berpuasa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, karena tidak ada riwayat menyebutkan tanggal pastinya, berapa jumlahnya, ataupun seperti ketika kita zikir harus 1000 kali, 70 kali, dan lain sebagainya. Begitu, Mi. Ustazah, Jazakallah khair Ustazah atas jawabannya. Amin. Baik, Umahat, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Zahrotul Nisa? Karena mungkin ini Ustazah Senja Diananya sinyalnya lagi kurang stabil ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Oh iya, baik. Ustazah silakan dijawab. Nah, di sini selain puasa Senin Kamis, puasa Daud atau ayam mulbit, adakah ada lagi kah puasa yang dilakukan di bulan Rajab ini? Kalau dari riwayat yang menyebutkan, tidak ada spesifik puasa yang disebutkan untuk kita berpuasalah sekian hari di bulan Rajab, atau puasalah yang dikhususkan bulan Rajab, karena puasa yang dikhususkan dalam bulan-bulan Islam itu hanyalah puasa Ramadan, gitu ya. Jadi yang benar-benar kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa adalah di bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan itu, kita hanya disunahkan atau kita diperintahkan dan dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan, salah satunya berpuasa. Nah, ketika di bulan Rajab ini kita perbanyak melakukan puasa itu tadi, baik puasa Senin Kamis, ayam mulbit, ataupun puasa Daud, gitu ya. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti kita harus berpuasa 10 hari, 5 hari, setengah 1 bulan penuh di bulan Rajab ini. Karena kewajiban perintah wajibnya berpuasa hanya diperintahkan di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Najah. Ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Zahrotul Nisa? Bagaimana Ustazah Zahro? Apakah dicukupkan atau kita tunggu? Oh, ini ada pertanyaan di kolom
chat ada pertanyaan. Ustazah, doa untuk puasa bulan Rajab apa ya? Boleh Nah, dibantu Ustazah Zahro? baik, izin menjawab. Ini salah satu doa yang diperintahkan sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya. Rasulullah SAW mencontohkan agar kita berdoa. Berdoa di sini bukan doa khusus untuk puasa saja, namun diperintahkan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita diperintahkan agar berdoa untuk apa? Ya Allah, berkahilah kami ketika fi rajab wa sya'bana. Ketika kita berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban gitu. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kita kepada Ramadan. Jadi tidak ada doa yang khusus untuk puasa gitu, yang dia dikhususkan atau dia secara khusus itu tadi untuk di bagian atau di ibadah puasa saja. Namun kita diperintahkan agar kita mendapatkan barokah di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga semoga Allah menyampaikan kita semua sampai di bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Iya, iya, Ustazah. Nah, baik, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Di kolom chat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika ada guru yang menyampaikan amalan-amalan khusus, zikir sekian-sekian di waktu-waktu tertentu dengan balasan akan diampuni dosa. Apakah jika diikuti itu salah? Karena seperti yang Ustazah sampaikan tidak ada amalan khusus. Terima kasih. Nah, baik. Ini sering terjadi ya, beberapa juga saya dapatkan seperti di salah satunya ada di grup-grup gitu ya, grup-grup WhatsApp, ada yang menyebutkan amalan-amalan khusus. Nah, kalau selama sependek yang saya ketahui, selama saya membaca terkait keutamaan bulan Rajab, amalan-amalan yang dilakukan bulan Rajab ini, saya belum mendapati bahwasanya kita diperintahkan untuk berzikir sekian kali di waktu-waktu tertentu. Memang ada waktu tertentu ketika doa itu mustajab ya. Jadi memang dalam Islam ada waktu tertentu ketika kita berdoa, insya Allah itu mustajab. Nah, namun tidak disebutkan misalkan di sini kayak bulan Rajab ini kita harus berdoa setiap pagi gitu. Jadi memang ketika di Islam ada contohnya, waktu mustajab itu ketika di antara azan dan iqomah, ataupun ketika hujan turun, atau kita dalam keadaan safar, dan beberapa keadaan yang lainnya. Nah, jadi di sini yang saya dapati belum menemukan perintah yang khusus. Misalkan pada jam 7 pagi kita diperintahkan untuk banyak berdoa, berzikir dengan jumlah sekian-sekian gitu. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh guru-guru yang lainnya dan di situ ada landasannya yang sesuai dengan sunnah, maka tidak salah. Namun memang dalam perkara bulan Rajab ini ada beberapa ikhtilaf gitu. Namun sebagian besar hadis-hadis yang disampaikan itu ternyata hadisnya bukanlah hadis yang sahih gitu. Apakah bisa dipahami? Insyaallah Ustazah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah penjelasannya. Amin wa iyyakum. Baik, Umahat, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh secara langsung atau melalui obrolan pesan ya, ada di kolom pesan ini yang sudah tersedia di Zoom-nya. Jadi Ustazah mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi bisa kita cukupkan karena para umahat juga pasti kan mau ada melakukan aktivitas di pagi hari gitu. Kalau memang sudah tidak ada lagi mungkin bisa kita cukupkan saja. Oke, baik Ustazah. Sebelumnya apakah Ustazah ingin memberikan
pesan-pesan kepada umat semuanya sebelum kajian kita ditutup. Baik, di sini ada sedikit pesan untuk khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Jadi, ketika kita memasuki bulan Rajab, banyak sekali amalan-amalan, banyak sekali hal yang tersebar, khususnya di media sosial. Zaman sekarang adalah zaman digital, banyak sekali berita-berita dan hal-hal yang berseliweran di media sosial. Jadi kita sebagai penikmat dari media sosial itu, kita orang yang membaca, kita yang mendapati berita-berita tersebut, sudah seharusnya kita memfilter. Kira-kira apakah yang disampaikan ini benar? Apakah ini sesuai sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ketika ada hadis, kita cross check terlebih dahulu. Kita filter kembali, kira-kira hadisnya ini sesuai dengan syarat-syarat, hadis ini sahih atau mutawatir, hasan, dhaif, atau bahkan mungkin memang hadis itu adalah hadis yang palsu gitu ya, dia maudhu, dia tertolak juga gitu. Jadi kembali kepada diri kita, ketika kita menemui suatu amalan itu, lebih baik kita tanyakan kepada orang yang lebih paham lagi, kira-kira bagaimana dengan derajat hadis ini. Khawatirnya karena ketidaktahuan kita melakukan amalan yang itu sudah terbiasa kita lakukan, hingga akhirnya ketika kita mengetahui amalan itu salah, mungkin berat untuk kita meninggalkan, karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Jadi, kita filter lagi berita atau wawasan-wawasan Islam yang kita temui, kita cross-check terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu kita fastabiqul khairat di bulan Rajab, karena insya Allah ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya akan berlipat ganda. Dan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, kita tahan hawa nafsu kita, karena ketika kita melakukannya, sanksi-sanksi dan dosa yang kita dapatkan juga akan berlipat ganda. Baik, mungkin cukup sekian saja Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Zahratun Nisa. Alhamdulillah umat semuanya, kajian pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua Allah gerakan hati kita untuk selalu berbuat baik dan selalu semangat dalam amal-amal kebaikan di bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya. Terutama bulan ini menjadi ajang latihan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar di bulan suci Ramadan kita tidak terkaget-kaget ketika melakukan amalan-amalan sholih, sehingga di bulan Ramadan nanti kita sudah menikmati dan sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan amalan-amalan sholeh. Baik, mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya sebagai tilawah dan sari tilawah yang menggantikan Ustazah Senjadiana yang qadarullah sinyalnya hilang ya ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Zahra. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustazah Amelia. Amin wa iyyakum. Baik, wa iyyakum. Izin ya. Jazakillahi khairan Ustazah dan juga Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Amin wa Ya, iyyakum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustazah, Hana juga izin live ya Ustazah. Sama Ustazah, saya izin juga. Izin. Izin live Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian di off kan ujian. Kemudian. Ya, Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.